lagi menjadi tiga. Pertama, orang-orang Yahudi. Mereka menuduhnya sebagai anak zina karena menurut mereka Maryam berzina dengan Yusuf An-Najjar. Kedua, orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Isa sebagai anak Allah dan Maha Suci Allah dari yang demikian. Ketiga, orang-orang Islam. Mereka memuliakan Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, namun tidak berlebih-lebihan terhadapnya dengan mengimaninya sebagai hamba Allah. Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana ia berucap, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Quran Surat Maryam ayat 23. Ia berharap seandainya mati karena beratnya keadaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Maryam, maka menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu." Quran Surat Maryam ayat 24 hingga 26. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang menyuruh Maryam dalam ayat ini. Sa'id bin Jubair, Ad-Dahak, Amar bin Maimun dan lain-lain menyatakan bahwa itu Jibril. Mujahid, Al-Hasan dan lain-lain menyatakan bahwa Nabi Isa berbicara kepada Maryam. Ia menghiburnya, "Wahai ibu, janganlah bersedih." Sang anak menunjukkan bahwa kelahirannya adalah mukjizat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasa ketenangan, Maryam pulang dan bertemu kaumnya. Mereka berkata, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Quran Surat Maryam ayat 27 hingga 28. Berbeda dengan keluarganya yang mempertanyakan keadaannya, orang-orang fasik langsung menuduh Maryam. Mereka cerca Maryam dengan telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, yakni perzinahan. Mereka bawa-bawa kedua orang tuanya yang baik-baik agar Maryam semakin malu. Mereka tuduh Nabi Zakaria lah yang menzinahinya. Tanpa pengadilan mereka hakimi Zakaria dengan membunuhnya. Di antara mereka juga ada yang membunuh Yusuf An-Najjar, sepupu Maryam adalah bapaknya Isa. Isa bayi yang penuh berkah. Maryam mengetahui anaknya mampu berbicara bersaksi untuk mereka. Ia pun mengatakan, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Quran Surah Maryam ayat 29. Isa memberikan jawaban dan persaksian, membantah tuduhan keji yang dilemparkan pada ibunya. Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Kalimat pertama dari lisan Isa